Selamat pagi Miss Meta. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai ikan dan hasil olahannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelica Felicia absen 3, Diki Betran absen 8, Join Tiffany absen 13, dan saya sendiri Sylvia Corin absen 27. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan merupakan salah satu makanan yang cepat rusak karena kandungan protein yang sangat tinggi menyebabkan bau busuk yang menyengat. Beberapa ikan terutama yang berasal dari laut mengandung senyawa penyebab alergi. 2. Jenis ikan menurut tempat hidupnya. Ikan air tawar. Ada ikan mas, memiliki tubuh panjang dan pipih. Ikan lele memiliki ukuran mulut lebar dan dilengkapi kumis. Ikan nila, tubuh memanjang dan pipih. Ikan gurami, memiliki tubuh panjang, berwarna coklat dengan bintik hitam. Ikan bawal, memiliki tubuh komposit, berwarna abu-abu tua, memiliki gigi yang tajam. Ikan patin, bentuk tubuhnya panjang, warnanya dominan putih perak. Belut, tubuhnya berbentuk silindris, tubuhnya tidak bersisik dan licin. Ikan gupi, memiliki tonjolan di belakang sirip perut. Ikan sapu-sapu, posisi mulut di bawah, memiliki sisi tubuh yang keras. Ikan gabus, kepalanya berukuran besar dan agak gepeng. Ikan sidat, tubuh mirip belut di selubung lendir dan sisik kecil. Ikan bandeng, tubuhnya langsing dan moncong agak runcing. Jenis ikan menurut tempat hidupnya. Ikan air laut, ada ikan lemuru, badannya bulat, panjang, dan badannya berwarna biru kehijauan. Ada ikan tongkol, badannya membulat dengan sisi kecil. Ada ikan tuna, tubuhnya bersisi tipis dan luarnya licin. Ikan kembung, tubuh ramping, memanjang dan agak tinggi. Ikan teri, cirinya ukuran tubuhnya kecil dan warna tubuh perak kehijauan atau kebiruan. Ikan hiu, tubuhnya mirip torpedo dan merupakan predator. 3. Penggolongan ikan berdasarkan bentuk badannya. Penggolongan ikan berdasarkan bentuk badannya dibagi menjadi dua, yaitu flatfish atau ikan yang bertubuh pipih atau gepeng. Contohnya ada ikan halibut, ikan lidah, ikan bawal, dan ikan pari. Roundfish atau ikan yang bertubuh bulat. Contohnya ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan makarel, dan ikan salmon. Yang keempat, kandungan dalam ikan dan manfaatnya. Ikan memiliki kandungan kalsium, vitamin D, fosfor, dan nutrisi mineral lain yang bisa membantu pertumbuhan tulang. Karena itulah baik untuk membiasakan anak makan ikan sejak kecil secara teratur. Berikut manfaat dari mengkonsumsi ikan. Yang pertama, membantu pertumbuhan, terutama otak dan tulang anak. Yang kedua, mencegah penyakit jantung, The American Heart Association. Yang ketiga, mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Yang keempat, mengurangi risiko depresi. Yang kelima, melindungi mata dari penurunan fungsi karena penuaan. Yang keenam, mencegah penyakit asma pada anak. Yang ketujuh, menurunkan risiko diabetes tipe 1. Perbedaan ikan segar dengan ikan busuk. Dari mata ikan segar cerah, bening, cembung, menonjol, sedangkan mata ikan busuk pudar, berkerut, cepung, dan tenggelam. Insang ikan segar berwarna merah, berbau segar, dan tertutup lendir bening, sedangkan ikan busuk berwarna coklat atau kelabu, berbau asam, dan tertutup lendir keruh. Warna ikan segar terang dan berlendir bening, sedangkan warna ikan busuk pudar dan berlendir kelabu. Bau ikan segar seperti bau laut, sedangkan bau ikan busuk asam dan busuk. 6. Penanganan dalam masak ikan segar. Dalam mengolah ikan, sebaiknya masak sebentar saja supaya protein tidak hilang dan daging tetap bercita rasa manis, sehingga tidak terlalu lama dimasak. Ikan akan menjadi keras dan kering. Ikan lebih cepat busuk dibandingkan dengan daging, jadi ikan yang sudah dibeli harus dimasak pada hari yang sama atau segera mungkin setelah dibeli langsung dimasak. Macam-macam awetan dari ikan.
Yang pertama ada ikan asin kering atau biasa dipanggil dengan ikan asin, ada ikan peda, ada ikan pindang, ada ikan asap, ada cakalang fufu, dan ada pindang tongkol. Kedelapan, keuntungan dan kerugian hasil olahan ikan. Keuntungan yang pertama, nilai biologis 90%. Nilai biologis 90% artinya bila makan 1 kilo ikan, maka 90 gram tertahan di dalam badan kita. Dan 10 gram lebih, 15% daging ikan sepenuhnya mengundang protein. 10% protein dari selain daging ikan. Kedua, banyak dijumpai. Potensi perikanan 6,9 juta ton per tahun. Yang ketiga, harganya murah. Next ada kerugian. Yang pertama, kadar udara tinggi. Ikan mempunyai kadar air yang tinggi, maka mudah terjadi proses perombakan hingga busuk. Mudah mikroorganisme hidup sebagai pembusuk. Yang kedua, ada pH. Pendukung pH ikan umumnya 6,9 sampai 6,7. Bila pH mudah, maka mikroba pembusuk tidak dapat hidup. Yang ketiga, tenunan pengikat sedikit. Yang keempat, lemak mudah teroksidasi. Lemak omega 3 dan omega 9 merupakan lemak tidak jenuh, mudah teroksidasi sehingga muncul aroma tengik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.